Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Mayansari Sihaan dengan NIM 120802222210, kelas 5F Agroteknologi, Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suska Riau. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Kultur Jaringan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rosmaina, SP MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang organogenesis dan embriogenesis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu organogenesis. Proses organogenesis dimulai dengan perubahan sel parenkim tunggal atau sekelompok kecil sel, maka membelah menghasilkan suatu massa sel globuler atau meristomoid atau yang bersifat kenyal dan berkembang menjadi primordium pucuk atau akar. Organogenesis dapat terjadi langsung pada eksplan dan tidak langsung melalui pembentukan kalus. Di sini saya akan menjelaskan organogenesis langsung. Yang pertama, untuk perbanyakan tunas dapat diinisiasi langsung dari tunas unfetif. Yang kedua, tergantung pada bagian tanaman yang digunakan sebagai eksplan dan jenis tanaman yang dikulturkan. Yang ketiga, tahapan organogenesis langsung itu ada tahapan inisiasi dan multiplikasi tunas. Selanjutnya ada organogenesis tidak langsung. Yang pertama, melalui kalus. Yang kedua, kultur kalus memiliki potensial morfogenetik bervariasi. Yang ketiga, sering gagal bergenerasi membentuk tunas atau hanya membentuk akar. Yang keempat, kalus akan menghasilkan tanaman dengan genetik yang bervariasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi regenerasinya, yaitu yang pertama ada sumber eksplan. Eksplan yang diambil berasal dari bagian daun, akar, mata tunas, serbuk sari, dan lain sebagainya. Yang kedua ada media. Media yang diperlukan agar sel atau jaringan tanaman yang diisolasi dapat tumbuh dan berkembang menjadi tanaman yang lengkap. Dan yang ketiga ada zat pengatur tumbuh. Suplemen yang ditambahkan ke dalam medium kultur jaringan untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan pada kultur jaringan dan kultur organ tanaman. Yang keempat ada lingkungan kultur, yaitu udara dan pH yang baik. Media yang digunakan cocok mempengaruhi pertumbuhan eksplan. Materi selanjutnya yaitu somatic embryogenesis. Somatic embryogenesis adalah proses pembelahan sel atau jaringan somatik atau termasuk sel haploid dan sel diploid yang berkembang menjadi embrio melalui fusi gamet yang bergenerasi menjadi tanaman. Adapun tipe-tipe embrio, yang pertama ada embrio zigotik. Itu terbentuk melalui proses fertilisasi atau zigot. Yang kedua ada non-zigot embrio. Ini terbentuk atas 3 bagian, yaitu ada yang pertama somatic embrio. Ini terbentuk dari sel-sel gametofik eksplan jaringan vegetatif. Yang kedua ada parthenocarpic embrio. Ini terbentuk dari sel telur yang tidak terbuahi. Yang ketiga ada androgenik embrio. Ini terbentuk melalui male gametophyte. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi somatic embryogenesis yaitu karakter eksplan. Walaupun semua bagian tanaman dapat digunakan sebagai sumber eksplan, tetapi akan tahap perkembangan yang tepat sebagai sumber eksplan dari tanaman harus dipelajarin. Yang kedua ada zat pengatur tumbuh. Ini terbagi atas auksin dan sitokinin. Yang ketiga ada sumber karbon. Yang keempat ada sumber N. Yang kelima ada bahan tambahan lain. Yang keenam ada phenolic compounds. Setelah kita mengetahui faktor-faktor dari embryogenesis, di sini ada keunggulan dan kelemahan somatic embrio. Adapun keunggulannya yang pertama, laju perbanyakannya tinggi, produksinya terkontrol, sangat baik untuk kultur suspensi, dan produksi benihnya artifikal, dan soma klonalnya bervariasi. Adapun kelemahannya yaitu belum available untuk semua spesies, presentasi kecambah rendah karena secara fisiologi dan biosemikal masih belum matang, dan presentasi produksi embrionya rendah. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah atau perkataan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.